Romo Frans Magnis Suseno membahas faktor-faktor yang bisa meringankan hukuman bagi Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat. Pada lanjutan sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022, Romo Magnis dihadirkan sebagai saksi ahli untuk meringankan terdakwa Barada Richard Eliezer. Romo Magnis dihadirkan sebagai saksi ahli etika filsafat moral. Roni Talapesi, pengacara Eliezer, mulanya bertanya apa saja unsur-unsur yang dapat meringankan Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua. Kemudian Romi Magnis membahas unsur-unsur tersebut, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer dari sudut kajian filsafat moral. Apa saja unsur-unsur yang dapat meringankan Eliezer? Tanya Roni. Romo Magnis mengatakan, dalam kasus ini, Eliezer diperintah oleh atasannya yang memiliki pangkat jauh lebih tinggi, yakni Ferdi Sambo, guru besar filsafat moral emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta itu mengatakan ada budaya, laksanakan, yang tidak mungkin tidak ditaati oleh Eliezer yang pangkatnya jauh lebih rendah di polisi. Menurut saya, yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberikan perintah itu. Kedudukan tinggi yang jelas memberi perintah yang di dalam sejauh. Di dalam kepolisian tentu akan ditaati, tidak mungkin, katanya. Eliezer 24 umurnya, jadi masih muda, itu laksanakan itu. Budaya laksanakan itu, adalah unsur yang paling kuat, kata Romo Magnis. Kemudian, kata Romo Magnis, Eliezer pada saat itu berada di dalam situasi yang menegangkan dan membingungkan. Eliezer dinilai tidak mempunyai waktu untuk mempertimbangkan secara matang karena adanya keterbatasan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi itu yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia saat itu harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan penting coba ambil waktu tidur dulu. Dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan, ujarnya. Romo Magnis juga membahas soal situasi ketika atasan memberi perintah untuk menembak di dalam pertempuran militer. Karena itulah, menurut Romo Magnis, bila seorang atasan polisi memberi perintah, tembak, itu tidak total, sama sekali tidak masuk akal. Tambahan satu poin. Dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer di dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak, itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali tidak masuk akal, kata Romo Magnis. Di persidangan sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mengatakan dia tidak berniat mampir ke rumah Duren 3 tempat istrinya menjalani isolasi, termasuk TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Namun dia melihat Yosua di depan pagar. Saat itu, Sambo mengaku teringat akan cerita Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa Yosua. Setelah masuk ke kompleks Duren 3, saya melihat Yosua ada di depan gerbang. Kemudian saya perintahkan azan romer ajudan untuk berhenti. Setelah itu azan romer turun, kata Sambo saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Iya, saya teringat apa yang diceritakan istri saya. Saya perintahkan romer berhenti. Romer langsung turun. Saya pikir apa harus sekarang konfirmasi ke Yosua. Kemudian saya bilang jalan, terus saya putuskan berhenti. Saya turun, senjata saya jatuh dan saya ambil, dan masuk ke rumah Duren 3, kata Sambo. Sambo merupakan atasan Eliezer. Sambo turut didakwa bersama Eliezer melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kembali ke Sambo, dia mengatakan senjata yang jatuh dan dia ambil adalah Combat Wilson. Singkat cerita, Sambo mengatakan dia masuk dan memerintahkan Eliezer menghajar Yosua. Saya masuk, kemudian saya hadapan ke Yosua. Kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua, enggak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik. Ada apa, Komandan? Saya lupa, saya bilang, kurang ajar. Saya perintahkan, Richard, hajar Cat, ucapnya. Gimana perintahkan? Tanya hakim. Hajar, Cat, kamu hajar, Cat. Kemudian maju, Yosua jatuh. Saya bilang stop, berhenti. Begitu lihat Yosua jatuh dan berlumuran darah, saya panik, saya nggak tahu gimana harus menyelesaikan peristiwa ini, jawab Sambo.